welcome back to my channel guys. Jadi di channel hari ini kita masuk ke Chinese or Mandarin Corner. So di channel ini aku bakal introduce about what is bahasa Mandarin. Hai 大家好，我叫蔡依萍，今天要跟大家分享一下关于学习中文。Hai guys, my name is Riana. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian mengenai bahasa Mandarin, belajar bahasa Mandarin. Oke guys, jadi perlu kalian ketahui ya, semenjak tahun 2010 bahasa Mandarin itu semakin berkembang karena penggunanya itu merupakan terbanyak di dunia, salah satu yang terbanyak di dunia ya. Ini berdasarkan beberapa riset sih, di sini aku nggak sebutkan ya. Nah, kenapa banyak yang belajar Mandarin? Karena mereka menyadari pentingnya bahasa Mandarin, baik itu di bidang komunikasi, pekerjaan, ataupun sekarang karena mungkin banyak-banyak budaya-budaya dari luar yang lama-lama itu sudah masuk ke Indonesia, jadi belajar bahasa Mandarin itu menjadi semakin penting, terutama bagi anak-anak zaman sekarang. Nah, sebelum mempelajari bahasa Mandarin di sini, di video kali ini aku mau introduce ke kalian terlebih dahulu apa aja sih yang perlu kalian persiapkan selama proses untuk belajar bahasa Mandarin nih guys. Tentunya nggak ribet. Yang pertama, tentunya kalian jangan lupa subscribe video ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tetap mengikuti video-video aku yang berkaitan dengan Chinese Corner or Mandarin Corner. Nah, ini adalah video yang paling pertama dari aku, atau my first video about learning Chinese or learning Mandarin language. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, kalian itu harus punya sebuah dedikasi tersendiri kalau kalian itu ingin belajar bahasa Mandarin. Karena apa? Karena memang Mandarin ini terlihat lebih kompleks, tapi sebenarnya nggak susah kok guys kalau kalian memang sudah memantapkan hati kalian untuk belajar. Nah, yang kedua, kalian perlu ketahui bahwa kalian perlu mempunyai sebuah target dalam belajar bahasa Mandarin. Nah, misalnya nih, kalian ingin hafalkan 1000 kosakata dalam waktu 3 bulan. Nah, ini tentu sebuah pencapaian yang cukup bagus kalau kalian bisa memberikan diri kalian challenge atau target sendiri. Nah, di sini aku bakal memberikan explanation yang singkat terlebih dahulu soal bahasa Mandarin yang akan kita bahas di video-video berikutnya di channel aku. Nah, bahasa Mandarin itu di sini kita ketahui ada dua macam ya. Yang pertama itu adalah Chinese Simplified dan yang kedua itu adalah Traditional Chinese. Kedua ini sebenarnya itu sama bahasa Mandarin. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan itu adalah karakter Mandarinnya atau yang biasanya disebut Hanzi. Jadi keduanya ini sama, yang membedakan adalah karakter Mandarinnya dan wilayah tempat orang-orang yang menggunakannya. Begitu aja. Jadi sebenarnya secara pelafalan dan artinya itu adalah sama. Chinese Simplified merupakan bahasa Mandarin yang mana karakter Mandarinnya itu sudah disederhanakan, sehingga apa? Sehingga yang mempelajari itu lebih mudah. Dan memang sih Chinese Simplified ini yang sekarang banyak digunakan oleh orang-orang atau banyak yang dipelajari orang, baik itu di lembaga bimbingan belajar bahasa Mandarin maupun mereka belajar sendiri secara otodidak karena memang penggunaannya lebih banyak. Nah, untuk Chinese Traditional atau Traditional Chinese ini itu karakternya yang rumit. Jadi sebenarnya awal mula bahasa Mandarin itu dari karakter yang rumit ini, dari Chinese Traditional. Namun karena perkembangan zaman kemudian dia disederhanakan sehingga muncullah Simplified Chinese atau Chinese Simplified. Nah, penggunaannya itu setahu aku kalau misalnya bahasa Chinese Simplified itu digunakan oleh negara-negara seperti Tiongkok dan beberapa negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Dan bahkan menurut aku di seluruh penjuru dunia rata-rata sudah menggunakan Chinese Simplified karena memang secara tulisan karakter mereka lebih gampang dipelajari. Nah, untuk Chinese Traditional ini masih digunakan oleh negara Taiwan. Nah, di Taiwan sendiri itu sebenarnya banyak juga dari mereka yang sudah mulai pelan-pelan menggunakan karakter Chinese Simplified. Mengapa demikian? Karena memang perlu kita ketahui bahwa karakter Chinese Traditional itu benar-benar rumit karena selama aku belajar baik itu Chinese Simplified dan Chinese Traditional, terkadang suatu kata yang mempunyai pelafalan sama dan arti yang sama itu memiliki penulisan karakter yang sangat berbeda.
dan terlihat jelas bahwa yang Chinese traditional itu sangat-sangat rumit penulisannya, dan bahkan terkadang itu kita bisa lupa. Nah, sekarang kita akan bahas lagi apa aja sih persiapan berikutnya. Perlu kalian ketahui bahwa bahasa Mandarin itu terdiri dari nada atau vokal yang harus kita pelajari. Nah, biasanya yang paling umum itu yang biasanya menjadi pembelajaran untuk kita semua, bahasa Mandarin itu terdiri dari 4 nada vokal yang akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tetap ikutin video aku. Nah, kemudian perlu kalian ketahui juga di bahasa Mandarin, karena karakternya itu cukup susah atau rumit, maka muncullah yang namanya pinyin. Pinyin ini adalah gabungan dari konsonan-konsonan sehingga memudahkan orang mempelajari karakter bahasa Mandarin dan melafalkannya. Jadi pinyin itu sebenarnya terdiri dari konsonan atau alfabet. Nah, yang mana pelafalannya nanti akan kita pelajari di video lain, dan pelafalan itu nanti akan digabungkan dengan vokal. Jadi cara membacanya harus diikuti dengan vokal yang benar. Itu yang perlu kalian ketahui selama pada saat kalian ingin mempelajari bahasa Mandarin. Oke guys, jadi aku akan lanjut lagi. Sebenarnya dalam bahasa Mandarin itu tidak susah. Jadi yang perlu kalian persiapkan adalah niat dan tekad kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Secara grammar, Mandarin itu jarang menggunakan grammar, tidak rumit seperti bahasa Inggris. Namun ada beberapa penggunaan-penggunaan yang lebih spesifik. Tapi kalian tenang aja, karena seiring kalian belajar, ketika kalian sudah menggunakan dan mempraktekkan bahasa Mandarin, lambat laun kalian akan terbiasa menggunakan susunan kalimatnya. Jadi kalian jangan khawatir guys. Oke guys, sekian dari aku untuk video pertama ini di Chinese Corner mengenai introduction bahasa Mandarin. Bagi kalian yang ingin tanya, kalian bisa leave comment. Dan bagi kalian yang ingin saran mengenai bahasan-bahasan di Chinese Corner video-video berikutnya, kalian juga bisa leave comment di bawah, atau kalian bisa reach me on my Instagram. You can directly DM or send me a message. Jadi aku akan kumpulkan saran-saran dari kalian untuk video-video berikutnya. Nah, sekarang perlu kalian ketahui bahwa belajar bahasa Mandarin itu sebenarnya ada banyak metode. Yang pertama mungkin ada yang otodidak, yang kedua ada yang mungkin karena mengikuti lembaga pembelajaran atau bimbingan belajar. Nah, yang mana yang lebih bagus sebenarnya itu kembali lagi juga kepada niat kalian. Kalau memang kalian punya niat untuk belajar, menurut aku cara apapun itu baik sih. Yang penting kalian itu rajin menggunakan dan mempraktekannya, karena bahasa Mandarin apabila jarang kalian pergunakan, maka lambat laun kalian akan cepat lupa lagi guys. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching my video. I hope you guys enjoy your stay at home, karena kita masih dalam masa pandemi corona. I hope you guys stay healthy and safe everyone. Bye guys.